Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan saya Desita Gumanti, MPDE. Nah, pada kali ini kita akan masuk materi mengenai lahirnya ilmu ekonomi. Nah, pada mata kuliah sejarah teori ekonomi. Oke. Nah, sebelum kita paham dulu mempelajari tentang bagaimana sejarahnya teori ekonomi ini muncul, nah tentunya kita harus dapat paham dulu tentang bagaimana proses lahirnya ilmu ekonomi ini. Nah, ini adalah pertanyaan wajib ya dalam kita ilmu ekonomi. Nah, akan selalu berkaitan dengan what, how, why, dan for whom. Nah, what apa? Nah, apa yang akan kita produksi? Apa yang akan kita konsumsi? Kemudian how? Nah, bagaimana untuk kita memproduksi atau bagaimana kita untuk mendapatkan suatu barang atau jasa? Kemudian ada why. Nah, mengapa kita butuh? Mengapa kita perlu memproduksinya? Kemudian ada for whom. Nah, untuk siapa ini barang ini akan kita produksi? Atau untuk siapa ini kita membeli suatu barang atau jasa? Nah, kemudian kita lanjut ke perkembangan kompleksnya permasalahan ekonomi. Nah, ternyata permasalahan ekonomi itu dari awal munculnya tidak sekompleks yang kita temui sekarang. Nah, kita lihat pertama di zaman klasik, yaitu Adam Smith. Nah, Adam Smith permasalahan ekonomi itu masih berkaitan dengan usaha manusia untuk menaklukkan alam dan menghasilkan kekayaan material. Ini ketika zaman klasik ya. Kemudian masuk ke zaman merkantilisme. Nah, ini sudah masuk ke bagaimana untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga. Atau juga bagaimana memenuhi kebutuhan atau melanjutkan hidup ya. Nah, kita masuk ke zaman merkantilisme atau sekarang. Nah, kegiatan atau permasalahan ekonomi itu sudah semakin kompleks, di mana itu diciptakan neraca, bagaimana untuk menciptakan neraca dagang atau balance of trade itu yang positif. Nah, artinya yang positif yang memberikan keuntungan ya. Kemudian alokasi sumber daya yang langka. Nah, di antara sekian banyak kemungkinan penggunaannya yang berbeda-beda. Nah, bagaimana alokasi untuk sumber daya yang langka ini juga lebih ke efektif dan efisiennya seperti apa. Kemudian ada kepuasan maksimum. Nah, juga ada gimana suatu negara itu full employment, artinya tidak ada pengangguran dalam suatu negara, atau pertumbuhan ekonomi yang stabil. Kemudian juga perdagangan luar negeri, perdagangan internasional, ya itu ya neraca dagang tadi ya. Nah, makanya lebih kompleks lagi, lebih luas lagi permasalahan ekonomi yang dibahas. Nah, kalau kita lihat dari arti katanya, ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani ya, oikos dan nomos. Nah, oikos adalah rumah dan nomos adalah mengatur. Nah, jadi ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mengatur rumah tangga, baik rumah tangga individu maupun negara. Nah, ini ya, ilmu ekonomi itu adalah pengetahuan tentang aturan rumah tangga yang telah disusun secara sistematis, rasional, empiris, dan juga universal. Nah, juga telah menggunakan metode-metode ilmiah dalam menggunakan atau mengalokasikan sumber daya secara efisien. Nah, itu penjabarannya secara lebih kompleks ya, ilmu ekonomi. Nah, pengertian ilmu ekonomi tentu juga tidak terlepas dari pemikiran para ahli ya. Nah, kita tahu di sini Adam Smith menyatakan bahwa kekayaan itu merupakan kesejahteraan suatu bangsa. Sehingga kita katakan bahwa ekonomi itu adalah subjek yang membantu suatu bangsa menjadi sejahtera.
kemudian juga ada Marshall, ada Lionel Robbins, kemudian kita lihat ini ada Paul Samuelson. Nah, menjabarkan bahwa ekonomi itu adalah studi tentang perilaku baik orang dan masyarakat dalam memilih atau menggunakan sumber daya yang langka. Nah, bagaimana alternatif penggunaannya dalam memproduksi berbagai komoditas, kemudian mendistribusikannya, baik untuk saat ini maupun untuk di masa yang akan datang. Nah, kepada berbagai individu dan kelompok yang ada dalam satu masyarakat. Juga ada Albert Meyers. Nah, Albert Meyers lebih simpel menyatakan di sini bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempersoalkan kebutuhan dan pemuasan kebutuhan manusia. Nah, semakin ke bawah semakin simpel ya. Ada G.L. Mage di sini bahwa ilmu ekonomi itu adalah ilmu tentang usaha manusia ke arah kemakmuran. Tentu saja setiap orang mau makmur dan sejahtera ya. Nah, bagaimana usaha-usahanya itulah yang dikaji di ilmu ekonomi. Ya, jadi dapat kita disimpulkan di sini adalah ilmu ekonomi merupakan ilmu sosial. Nah, ilmu sosial yang juga tidak bisa dipisahkan dari ilmu sosial-sosial lainnya gitu ya, seperti politik, hukum, dan segala macamnya ya. Nah, ilmu sosial mempelajari perilaku individu dan organisasi yang terlibat dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa dalam rangka memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Itu ya yang dapat kita simpulkan mengenai ilmu ekonomi. Nah, pembagiannya ilmu ekonomi, ada ilmu ekonomi positif, ada ilmu ekonomi normatif. Nah, kalau ekonomi positif itu berdasarkan kepada fakta, lingkungan, dan hubungan dalam perekonomian. Jadi berdasarkan kepada apa adanya. Nah, apa tujuannya ilmu ekonomi positif ini adalah menambah pengetahuan tentang alternatif-alternatif kebijakan. Nah, sehingga bisa dikurangi ketidakkesepakatan antara persoalan kebijakan. Karena kita lihat ya, kadang-kadang hasil yang diharapkan dari satu kebijakan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian ada ilmu ekonomi normatif. Nah, ini menyangkut pandangan berdasarkan kepada penilaian. Nah, tentang apa yang seharusnya terjadi. Ya, misalnya, ketika harga naik, nah maka permintaan atau demand itu akan menurun. Nah, jika permintaan turun, maka akan mengakibatkan ke tingkat kegiatan ekonomi juga turun. Nah, apa dampaknya? Tentu akan mengurangi investasi. Nah, makanya ilmu ekonomi normatif ini banyak kita jumpai dalam ilmu ekonomi kebijakan ya. Oke. Kemudian lanjut ke tujuan ilmu ekonomi. Apa sih sebenarnya tujuannya kita belajar ilmu ekonomi? Nah, ada 3 di sini. Pertama, mencari pengertian tentang hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi. Nah, baik itu hubungan kausal, sebab akibat, maupun fungsional. Kemudian dapat menguasai masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Tentunya bagaimana solusinya terhadap masalah-masalah ekonomi itu ya. Kemudian yang terakhir, meramalkan berbagai peristiwa ekonomi dan untuk membuat berbagai kebijakan yang akan mencegah atau mengoreksi berbagai masalah seperti pengangguran, inflasi, atau pemborosan dalam perekonomian. Nah, akan sering lihat juga ya pengamat ekonomi. Nah, mereka akan meramalkan apa dampak dari kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, atau apa kebijakan yang suatu kebijakan yang dilakukan tentu nanti akan ada dampaknya. Nah, itu yang dikaji dalam ilmu ekonomi. Nah, secara umum dan pastinya ya, ilmu ekonomi itu akan mengandung kepada 3 hal. Ada kelangkaan, ada scarcity,
ada keinginan manusia yang tidak terbatas atau unlimited one. Nah, dihadapkan kepada keharusan memilih dari berbagai alternatif. Nah, makanya dalam ilmu ekonomi ada namanya skala prioritas ya. Nah, skala prioritas itu artinya mana yang harus kita prioritaskan dulu. Kita harus mampu memilih mana yang harus kita prioritaskan. Itu. Oke. Nah, bagaimana proses lahirnya ilmu ekonomi? Nah, peristiwa pertama yang menandai lahirnya ilmu ekonomi ini adalah munculnya istilah ekonomi itu sendiri. Nah, siapa yang pertama kali mencetuskan tentang ilmu ekonomi ini adalah Aristoteles 350 sebelum Masehi. Nah, dia sudah memikirkan tentang hal-hal yang berkaitan dengan tukar-menukar atau transaksi ekonomi dan juga membedakan antara yang bersifat natural dan unnatural. Nah, sudah dipikirkan oleh Aristoteles ya. Nah, makanya Aristoteles ini diberi gelar sebagai the first economist karena dia yang pertama kali memikirkan, mencetuskan tentang ekonomi, tentang oikos dan nomos ya. Nah, apa sumbangan terbesar dari Aristoteles ini? Dia menyatakan tentang teori nilai. Nah, bahwa setiap barang itu tentu punya nilai pakai dan nilai tukar. Atau nilai subjektif dan juga nilai objektif. Jadi setiap barang itu punya nilai berharga gitu ya. Nah, selanjutnya kelahiran ekonomi muncul berkembang dengan terbitnya buku dari Adam Smith, An Inquiry into the Nature and Cause of Nation. Nah, yang dinobatkan sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Kemudian juga semakin banyak muncul tokoh-tokoh ekonomi seperti Alfred Marshall, J.M. Keynes, Karl Marx sampai ke Edmund Phelps di tahun 2006. Nah, ini tokoh utama dari tiap mazhab. Nah, sebenarnya banyak juga tokoh-tokoh lainnya, tapi ini yang ditampilkan di sini adalah tokoh utamanya dari mazhab-mazhab atau aliran pemikiran ilmu ekonomi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, masing-masingnya akan kita bahas. Mazhab merkantilisme dengan Thomas Mann dan Jean-Baptiste Colbert, sampai ke mazhab Chicago, mazhab Keynesian ya. Nah, ini adalah tokoh-tokoh utama dari pemikiran ilmu ekonomi per mazhabnya. Nah, kalau ini adalah tahap perkembangannya, kita lihat di sini dari masa praklasik sampai ke monetaris. Nah, dari kelas praklasik itu dari Yunani kuno sampai ke mazhab Fisiokrat, Quesnay, dari Plato sampai ke Quesnay. Kemudian ada masa klasik dengan Adam Smith, Malthus, David Ricardo, ada mazhab sosialis dengan utopianya prasosialis ilmiah, kemudian juga ada sosialis ilmiah. Yang terkenal itu Karl Marx ya. Kemudian ada marginalis, ada 3 di sini. Marginalis ada Cambridge, Lausanne, dan Austria. Ada mazhab historis, ada institusional dengan Veblen, kelembagaan ya. Kemudian ada mazhab Keynesian, Neo-Keynesian sampai ke Post-Keynesian. Kemudian ada juga mazhab Chicago atau monetaris. Nah, inilah yang akan dibahas secara dalam mata kuliah sejarah teori ekonomi nantinya. Ya, inilah yang akan kita pelajari dalam 1 semester ini. Nah, untuk kali ini kita membahas mengenai lahirnya ilmu ekonomi. Nah, masih ingat tadi ya gimana proses lahirnya ekonomi? Nah, siapa yang mencetuskan pertama istilah ekonomi? Nah, sudah kita bahas di depan tadi. Baik, itu saja untuk materi kita kali ini. Untuk sekedar pendahuluan, untuk sekedar mengingatkan sedikit tentang apa yang akan kita pelajari nanti 1 semester tentang mazhab atau aliran pemikiran ekonomi.
Eh, Semoga ini juga dapat menambah pengetahuan kita secara dasar tentang ilmu ekonomi, dan tentunya sebenarnya ini saudara juga sudah paham gitu ya, basic atau dasar dari munculnya ilmu ekonomi. Baik, sekian saja untuk penyampaian kali ini. Salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.